Bung Mitra, ada cara efektif bangunin orang tidur tuh tutup hidungnya, cuma agak nggak mungkin kan karena lagi nyetir. Ada lagi yang mau jalan. Bangun. Bung Fitra, Ya. nyetirnya santai aja. Ya emang santai. Santai. Kan saya kalau nyetir. Ya ini kan speed limit 100. Iya kita nggak Lari di lewatin. 80-an aja. 80-an? 80-an aja. Ngapain? Karena ada secondary mission. Primary missionnya aja nggak dikasih tahu, udah secondary-nya duluan. Primary missionnya itu, waduh, proyek besar sekali Bung Fitra. Nggak, aduh, luar biasa deh. Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Sudah sampai di rumah Bung Fitra. Kami jam 6 kurang sudah nyampe. Bung Fitra belum bangun. Oke. Janjian jam 6-nya emang on time. On time sekali. Mau diculik laginya ini loh. Dan Bukan penculikan, ini pengajakan dengan setengah paksa. setengah culik kalau gitu. Setengah culik ya. Kita mau kemana hari ini? Nah, kemana nanti dulu kita bicarakan. Kita bicarakan yang kayak kita gini, naik kan? apa dulu ya. Kami Oke. naik mobil yang cocok dengan karakter Om Mobi. Apa? Maskulin dan gagah. Dan? Gagah. Udah. Maskulin dan gagah. Hmm? Mobil ini itu artinya berbanding terbalik dengan kemaskulinan dan kegagahan Om Mobi yang semakin memudar. Memudar gimana? Memudar dengan hilangnya lemak-lemak itu, Hilang lemak? kemaskulinan berkurang, Enggak dong. kegagahan berkurang, Enggak. dan yang paling penting, kewibawaan berkurang. Enggak, sama sekali enggak. Coba komentar di bawah. Enggak, makin maskulin, makin gagah, perkasa. Ngiri aja sih. Makanya bikin otot. Ada otot, Hah? nggak pengen ria aja. Enggak pengen ya gimana, enggak kelihatan apa-apa. Enggak, udah. Ya udah, sekarang kita mau ngapain? Nah, kita mau jalan. Ya udah pasti jalan naik Enggak, mobil. naik mobil ya, naik SL7 mobil. hybrid. SL7 Hybrid. Ini baru sekali keluar. Nah, kami nyetir. Loh, udah nyulik. Nah, Abis itu nggak ngizinin saya nyetir. Nggak. Mendingan saya nyetir dulu. Jadi minimal saya bisa jaga konsep dulu, jaraknya. konsep. Orang diculik nggak nyetir. Ya tapi kan Kebalik. ini kan setengah culik katanya. Iya, tapi enggak. Dah. Emang tahu mau kemana kan nggak tahu kan? Ya tinggal dikasih tahu. Ya, nanti aja Tinggal gampang. kasih titiknya. Enggak, gini. Kalau mau nyetir, nanti gantian. Karena untuk safety, ya biar kita nggak capek, nggak lelah, per 200 km gantian nanti. Per 200 km emang kita mau jalan berapa ribu kilometer? Per 200 Agak km. panjang, mungkin kita agak banyak berganti-gantian. Oh no, artinya berganti-gantian. Artinya kalau kita bergantian tuh artinya 200 kali 2. Ya. Ini berganti-gantian. Berganti-gantian ya, nonton video ini sampai habis. Dah, masuk. Karena Dan pasti nggak penting ininya dia. perjalanan tujuannya ini dia sangat tuh. penting sekali. Ya Pir, jalan. Depan, nggak ada belakang, depan. Bensin 1/4 kita isi dulu ya. Ya iyalah kalau gantian nyetir setiap 200 km sekali dan berganti-gantian bensin 1/4 ya isilah. Iya, diisi, makanya. Ya udah kita isi. Isinya seberapa ya? Full. Better safe. Oke, kita isi minyak dulu. Kok minyak? Emang itu apa? Bensin. Nggak, emang yang keluar apa? Yang ngomong bensin itu minyak. apa? Yang ngomong minyak itu orang Sumatera Utara. Se-Sumatera Raya itu ngomongnya minyak. Se-Sumatera Raya itu kan Iya. minyak kan? Minyak. Tapi kan kita lagi di Pulau Jawa sekarang. Om Mobi juga penduduk Pulau Jawa. Kita di sini bilang dengan bahan bakar atau bensin. Kita nggak pernah bilang, kita isi bahan bakar dulu yuk. Kan aneh. Bensin. Minyak, itu produknya minyak juga kan? Kayaknya kita semua ngomongnya nggak minyak deh di sini buat ngisi Minyak. bensin. Lihat nih lagi macet-macet, mesinnya mati tuh. Itu menghemat minyak jadi. Sangat menghemat minyak.
smart hybrid. 10 ampere baterainya. No, 12 volt. 10 ampere hour. Iya, ampere hour. Belum kelar ngomongnya. Beda. Iya, tahu ampere hour itu kapasitas. Gimana belum kelar 10 ampere 12 volt. Iya. Artinya 10 ampernya udah Ampere selesai. hour, iya ampere hour. Kapasitas. Ampere hour, iya. 10 ampere hour 12 volt. Iya, makanya ini kita bisa berhenti dengan mesin mati lebih lama. Ya, jadi secara teori itu akan menghemat bahan bakar. Tapi kalau kita jalan minyak. Tapi teorinya kalau kita jalan keluar kota dan asumsinya nih jalan tol nih karena bergantian tiap 200 km sekali. Jadi penasaran gimana performa smart hybrid ini? Karena kan dia nggak matiin mesin sama sekali jadinya. Nggak matiin mesin, tapi kan dia membantu kali tenaga. 15B nih hemat. Hemat apa? Minyak. Hemat bahan konsumsi apa? Konsumsi minyak. Konsumsi BBM. Kan BBM itu minyak. Konsumsi minyak. Yang keluar kan bukan air. Nih ya, minyak itu merujuk ke satu zat yang belum tentu bensin juga. Minyak tahu, itu tapi ada kan, oli juga minyak. Bensin termasuk minyak. Ini kepanjangan loh ngomongin minyak ini. Ya udah. Jadi kita isi minyak dulu. Bensin. Minyak. Bensin. BBM. Ya oke. Bahan bakar minyak ya kan? Gimana sih? Selesai ngisi bensin, kita nolin dulu average fuel economy. Siapa yang nyulik, siapa yang nyetir? Kenapa pas beli bensin saya yang turun? Beli minyak tadi? Bensin. Minyak. Bensin. Ya, karena itu warnanya kuning. Kalau kami biasanya warnanya merah. Ya Allah. Kalau Bung Fitra biasanya warnanya kuning kan? Ya tapi kalaupun saya beli bensin di mana-mana juga, kalau saya nyetir mobil saya yang turun lah. Nah, emang kenapa? Sekali-sekali jadi asisten lah. Jadi asisten. By the way, apa? Hampir nombok tadi orangnya. Iya, salah harga ya. Jadi tadi kan ngisi mobil ini, terus habis itu kan kru juga itu tuh ngisi bensin juga kan. Iya. Bonnya itu 500 sekian tambah 500 sekian. Tiba-tiba orangnya ngejumlahin, Pak, totalnya 820.000 apa gitu. Terus jadi salah harga dia, salah mobil kali. 800.000 yang bener Mas, gitu kan? Iya Pak, udah dihitung. Salah Mas, tadi udah dihitung kok Pak. Mas, dia masih 500 tambah 500 aja udah 1 juta, belum ditambah digit di belakangnya. Masih ngotot. Oh iya ya Pak, tapi tadi dihitung bener. Pas coba hitung lagi, dihitung lagi bener ternyata 1.100.000. Ya iyalah, hampir nombok. Ya kalau SPBU gitu, karena pasti ngitung itu di dispenser namanya totalisator. Tapi kita tahu lah, petugas SPBU kan itu bebannya banyak ya, maksudnya kan dia melayani beberapa customer gitu ya. Karena pasti dia nombok itu. Iya, kalau Anda menemukan yang seperti itu salah ngitung, jangan anggap itu kesalahannya dia dan kita beruntung gitu loh. Kita harus ngasih tahu kalau kita tahu. Ya karena dia pasti nombok, kasihan. Iya, nanti dia yang nombok. Pas ganti shift itu pasti hitung-hitungan. Dan kita dapat duit nggak seberapa, tapi duitnya nggak berkah. Ya, dan mungkin buat kita nggak seberapa, buat dia mereka tuh sangat seberapa. Oke. Masuk tol. Macet banget sih. Oh, mobil telat. Datangnya sih bener jam 6. Telat. Berangkatnya kita jam 8 kurang 15. Seperti biasa kalau syuting di kita ini talentnya duluan dibanding dengan krunya. Ya udah. Bersyukur tapi kita punya kru yang dedicated, handal, berdedikasi tinggi. Kecuali bangun pagi. Japek, nikmati pemandangan. Ini kan berkabut nih. Nanti lama-lama kabutnya akan menghilang. Oh jadi panjang itu jalan kita getaway dari polusi. Oh enggak, ini cuma ngasih tahu aja. Nanti lama-lama kabutnya akan menghilang. Iya. Jadi kita kemana? Kita ke arah Timur.
Udah tahu ke arah timur namanya juga Japek. Iya. Sejauh apa? Sejauh ya kita aja nantilah. Ini kita baru jalan berapa deh? 20-an kilo. Irit juga nih mobil. Average fuel ekonominya 19,2 km per liter sejak kita meninggalkan Jakarta. Dan begitu kita riset tadi kan, ingat nggak? 440 kilometeran kan? Sekarang naik 453 km range-nya. Karena range itu kan tidak hanya melihat jumlah bahan bakar yang ada, tapi dia juga ngelihat mungkin berapa puluh kilometer terakhir kebiasaan membawa mobil ini. Berdasarkan histori. Iya. Kalau mobilnya cuman sering stop and go di gudang atau segala macam gitu ya, ada yang pelan-pelan, pasti range-nya pendek. Pasti range-nya pendek. Ya 450 nyampe Semarang lah artinya nih kira-kira. Semarang? Ya nyampe kan? Nyampe Semarang nyampe. Oke, Semarang kita mau makan apa? Semarang rest area. By the way, ini kabutnya tebel amat ya, ini polusi apa kabut sih sebenarnya? Jadi kemarin saya naik pesawat dari itu kan batuk gara-gara ngeliat asap. Nggak mau antigen? Nggak. Udah nggak zaman ya? Udah nggak zaman. Kemarin kan balik dari ini kan, dari Bali bersih. Mendarat di Jakarta tiba-tiba kan berkabut. Iya. Tapi banyak sumber asap loh Om. Titik-titik asap? Iya, titik asap tuh banyak. Jadi dari bangunan atau dari pabrik? Oke. Terus habis itu dari pembakaran sampah. Orang bakar sampah masih ada di Jakarta? Masih. Mas, ini tuh kayak ada kabut kecil-kecil gitu ya di rumah-rumah itu ya. Iya, ini kalau ada orang bakar sampah langsung viralin deh. Tapi gila, karena ini asap yang terlihat ya. Saya tuh jadi pengen penasaran gitu kan. Pengen ngukur sekarang tuh emisi mobil tuh sebesar apa sih? Karena mobil itu kan sekarang udah pakai catalytic converter. Iya. CO-nya aja hanya hitungannya 0,% gitu kan. Iya. Jadi penasaran gitu, dan mestinya asap yang dari mobil baru gitu ya, nggak ada warnanya kan? Nggak ada warnanya, nggak akan jadi asap seperti ini. Jadi ini asap apa yang berwarna seperti ini? Kabut awan juga bukan. Ngomong-ngomong emisi, jangan lupa uji emisi. Katanya masuk pasar sekarang lebih mahal kalau belum uji emisi. Iya, tapi uji emisi tuh bagus asal benar-benar dilaksanakan dengan efisien dan proper dan jujur dan nggak hangat-hangat ayam. Iya, tahu-tahu lupa, hilang, selesai. Tapi ini benar ini asap apaan? Nggak ngerti. Apa yang bikin ini berasap? Ya udah, saya setuju sama Om Mobi, kita keluar dari polusi ini. Kita keluar dari polusi. Gak usah jauh-jauh tapi. Kenapa? Ada kerjaan lagi Om di Jakarta. Ya udah. Kenapa nggak pakai cruise control aja sih? Biar hemat. Cruise control itu bagus nih, cruise control nih kita hidupin ya. Ini mobil pakai cruise control aja, mau nyetir agak berantakan aja. Pasti hemat. Pasti hemat. Cuma begitu ketemu agak tanyakan dikit, dia ngegasnya lebih dalam daripada kaki kita kalau ngegas. Ini mobil smart hybrid kan? Smart hybrid. Yang sebenarnya tuh efektif kalau stop and go karena dia bisa matiin mesin kan? Dia pakai integrated starter generator. Oh iya, jadi dia bisa jadi starter, dia bisa jadi generator buat ngisi listrik. Betul. Ke baterai 10 jadi motor starter begitu kita berhenti, mesinnya mati, begitu hidup lagi, proses hidupnya itu halus sekali. Ya, tapi di sini nggak mati hidup nih kalau di tol nih. Ini sebenarnya berat nih buat mesin smart hybrid nih. Nggak berat, jadi ke smart hybridannya nggak terlalu terpakai. Cuma kita punya baterai itu selalu penuh jadinya. Baterainya ini 60% sekarang. Nanti begitu kita deselerasi, dia akan ngisi. Pengen dikerjain rem mendadak, tapi bahaya. Ini kan bau jalan kenceng banget. Bung Ida, ada cara efektif bangunin orang tidur tuh tutup hidungnya, cuma agak nggak mungkin kan karena lagi nyetir. Ada lagi yang bau jalan. Bangun. Kenapa tidur sih? Ngorok lagi. Hei. Apaan? Kenceng banget ngoroknya. Nggak ngorok. Ngorok. Tuh penonton pada denger. Nggak mungkin ada.
Jangan tidur, nggak tidur. Konsepnya nggak begitu. Perjalanan tuh nemenin penumpang, itu nemenin. AC-nya dingin. Saya dingin ya. Bantingannya empuk, mengantukkan, iya, tapi nggak gitu. Kursinya enak. Udah. Ada asisten yang lagi nyetir. Nggak asisten tuh yang lagi sini. Tapi tahu nggak Om? Apa? Ngantuk tuh justru sering terjadi tuh pas lagi ini nih matahari terik gini, tapi kita di dalam dingin pakai AC. Ya udah, jangan tidur tetap. Ya emang kenapa sih? Jangan tidur. Ini bentar lagi gantian loh. Udah 59 kilo. Masih 140 lagi. Iya, sebentar lagi udah. Tapi enak loh, nyaman loh. Ini kan Japek nih banyak jeglukannya kan. Ya, dia ngayun-ngayun, tapi nyaman dengan mobil ini. Tapi tetap jangan tidur juga. Dikit. Nggak, dikit-dikit. Nggak. Mendingan kita ngomongin. Tapi ada yang beda. Apa? Emang nyetirnya lumayan halus nih Om Mobi nih yang sekarang nih. Konsisten, terus nyalip juga nggak pernah yang ugal-ugalan. Perasaan biasanya nyetir gini mulu ya. Itu yang bikin ngantuk. Iya, kita lagi jaga kecepatan. Karena ini ada speed limitnya di Japek ini 80. Banyak orang nggak respect lah sama speed limit di Japek. Banyak, tapi memang penting speed limit di Japek karena jalanannya nggak terlalu lebar. Ya. Ini sekarang kita jalan 85. Apa? Enggak, 80 ini. 85 dikurangin faktor kesalahan 4%, 5% dari 80 itu 4 km per jam. 84. Ini 80. Iya, jadi 80. Dia jangan tidur. Oke. Enggak gitu, bukan ganti gaya, mau guling sekalian guling. Tuh, 19,9 km per liter. 467 km range-nya sekarang. Naik lagi range-nya. Naik lagi. Ini kan kita nggak bawa barang ya di belakang, dan kita cuma berdua. Bawa tuh tas. Ya Allah, tas kecil banget itu. Ada satu koper kecil di belakang. Ya, tapi kalau misalnya kita bawa koper yang banyak di bagasi gitu sampai numpuk tinggi, terus penumpang banyak di belakang yang mukanya sepet-sepet kita nggak mau lihat. Ini mukanya sepet tuh gimana? Mukanya nggak enak gitu. Kita bisa menghindari ngelihat itu, tapi tetap aman bisa ngelihat ke belakang. Tahu nggak gimana? Nah. Ini ada e-mirror, jadi ini spion tengahnya adalah layar, kita bisa ngelihat ke belakang. Satu ya, e-mirror itu udah ada dari pertama kali XL7 itu keluar. Iya. Dan fungsinya bukan buat menghindari melihat penumpang belakang yang bikin mata sepet. Itu maksudnya kalau misal pandangan kita terhalang, entah. Iya, itu kan muka-muka barang atau orang. Orang kan mau ganteng, mau bikin mata sepet gitu ya. Hah? Tetap aja itu menghalangi pandangan, makanya ada spion elektrik ini pakai kamera ke belakang. Iya, itu kan maksudnya bener kan? Iya, tapi bukan untuk menghindari melihat orang yang bikin mata sepet. Tapi itu fungsinya. Iya, ini juga ini mobil bukan ini kan, maksudnya bukan mobil di atas 500 juta kan ya? Ya, mobil ini sangat affordable. Oh, itu ornamen instrumen Blackwood-nya ini nih. Jadi ornamen kayu tapi yang warnanya gelap, warnanya grey black. Keren ya? Jadi nggak terlalu kelihatan kayu tapi elegannya kena. Iya. Gantian armrest punya masing-masing nih, ada ya, di kiri ada, di kanan ada. Iya, tapi tengah punya yang nyetir. Nyetir itu tangan dua-dua disetir. Ini disetir juga. Armrest itu buat penumpang. Ya, ini armrestnya bisa diatur loh. Jadi konsol tengah ini atasnya. Iya, bisa maju mundur. Bisa maju mundur. Ih, jangan pegang-pegang. Tahu nggak Om kalau XL7 tuh kabinnya lega? Tahu nggak kenapa nama 7 itu karena 7 seater? Iya. Dan tahu nggak kenapa saya tadi mau duduk belakang? Ya karena mau menikmati kelegaannya itu. Kalau kita berperjalanan berdua itu di depan semua, nggak ada yang satu di belakang satu di depan, nggak. Sejak kapan ada orang nyulik yang diculik suruh duduk depan bareng dia?
Yang ada ditaruh belakang. Kan biar nggak ngantuk. Yang tidur. Berapa lama lagi? Terus saya yang nyetir aja deh. Ntar lagi. Aduh, masih 136 kilo lagi. Baru gantian. Oke. Om ke puncak. Hah? Om, ngapain? Nyetir sambil nyanyi. Udah mau 200 kilo. Ntar lagi nih. 200. Gantian. Oh iya, Giliran saya nyetir. lagi enak-enak. Ntar mana rest areanya? Jangan di sini, berhenti di sini bahaya tuh. Jalan tol ini diawasi CCTV. Diawasinya dipisah lagi. Iya. Mestinya disambung. Diawasi itu mestinya diawasi disambung, bukan di spasi awasi. Ya, kata kerja ya beda ya. Kalau di spasi awasi, kesannya awasi itu suatu tempat Atau benda. ya. Tolong yang di tol jangan salah lagi tuh bahasa Indonesia. Iya, malu. Balik lagi. Hah? Kapan gantiannya? Ya nanti tunggu rest area lah. Ya udah, rest area ya. Rest area. Rest area pertama ya. Rest area pertama pas kita ketemu. Oke. Kalau rest area kecil gimana? Nggak apa-apa, yang penting kan bisa berhenti secara legal. Oke. Bye. Cirebon, I'll be back. Bye. Enak-enak loh makanan Cirebon beneran deh. Biarin. Ayo, mana ini rest areanya? Belum sampai, sabar. Dikit lagi, nggak sabar mau nyetir ya? Iyalah, belum pernah saya. Nih tadi kita berangkat 440-an kilometer kan range-nya, sekarang 517. Ya, karena Om Mobi nyetirnya konsisten. Konsisten. Ini contoh nyetir yang baik betul. Contoh asisten nyetir baik tuh kayak gini. Enggak. Bangga saya dengan nyetir Om Mobi hari ini. Enggak. Asisten nggak nyetir. Asisten tuh disetirin gini nih. Dapir 206 berhenti. Empal Gentong Haji Irwan. Ternyata Haji Irwan mengklaim sebagai pelopor empal gentong Cirebon. Oh, Haji Irwan pelopor. Parkiran melintang Mesin malah mati. lurus. Mesin mati. Oke. Sekalian kita matiin. Let's go. Ya, kita pura-pura mulai aja dulu. Ini siapa sih, ini pendek banget? Beda cuma 3 cm. Mesti dimundurin 3 cm. Itu gak 3 cm mundur ya, 1 cm doang. Oh, Lagi pula gini loh, tinggi badan manusia tuh dari pinggang ke kaki, makanya pinggang ke 1,5 kepala cm. juga. Ini kan pinggang kaki. Udah, enjoy the ride. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang waktunya gantian tidur. Bung Fitra, Ya, nyetirnya santai aja. ya emang santai. Santai. Kan saya kalau nyetir. Ya ini kan speed limit 100. Iya, kita nggak Lari di lewatin. 80-an aja. 80-an? 80-an aja. Ngapain? Karena ada secondary mission. Primary missionnya aja nggak dikasih tahu, udah secondary-nya duluan. Primary missionnya itu, waduh, proyek besar sekali Bung Fitra. Nggak, aduh, luar biasa deh. Iya, proyek besar. Nah, secondary missionnya, ini Bung Fitra bagian dari itu nih sekarang. Oke. Ya. Secondary missionnya itu adalah apakah kita bisa sampai naik Suzuki XL7 dari Jakarta, tepatnya daerah tempat tinggal Bung Fitra, sampai ini tujuan kita ya, Tujuannya mana? Surabaya. Satu tangki. Satu tangki. Ini mobil satu tangki cuma 40 sekian liter, nggak nyampe 50 liter. 43 apa 45 liter gitu ya. Lah iya. Terus kalau misalnya nggak nyampe, Ya berdoa, makanya gini loh, harus nyampe. kalau nggak nyampe, Harus nyampe. nah kalau nggak nyampe, Bisa lah, masa enggak sih? tapi saya nggak mau 80, terlalu pelan. 90 deh. Oke, ya terserah. Yang penting kita bisa maintain kilometer per liternya di 20,6
nol. Ya minimal kalaupun nggak sampai Surabaya kita tahu satu tangki bisa berapa. Ya itu bisa. Cuma ini ada bagian medan berbahaya di tol ini. Lancar sih alhamdulillah, dari tadi lancar. Ya mudah-mudahan sampai tujuan juga lancar. Tapi bagian yang paling beratnya itu sebenarnya di antara Semarang dengan Solo. Surabaya banget nih kita, nggak pakai pit stop. Pit stop di rest area, makan nanti. Nggak ada nginep di Semarang gitu. Ngapain? Langsung aja. Ya Allah, panjang banget ini perjalanan. Nggak panjang. Biasanya tuh ya orang kalau Jakarta Surabaya biasanya pada suka ngelewatin speed limit. Kita nggak ngelewatin deh. 90-an terlalu kencang. Drivernya siapa? Udah 90-an. Oke, Bir. Ngomong sama siapa? Supir. Yang nyupirin mobil ini kan supir. Bukan. Ini supir, nih penumpang. Karena asistennya kecapean. No, nggak ada asisten. Yang asistennya jadi supir juga. Supir bos. By the way enak juga ya. Bandingannya Enak, empuk, nyaman, setirnya enteng, visibilitasnya luas, lega. Ya, ini muat fuel 7 orang, ini muat 7 orang loh. Oke, ini fuel ekonominya Omobi rata-rata di 19,9 km per liter. Nih kita sampai lewat Cirebon ya. Range-nya 512 km. Secara hitung-hitungan Nggak nyampe Surabaya kita. Secara hitung-hitungan Surabaya itu sekitar sinyal 559 km lawan boostingnya kalau kita ngikutin range 512 mobil ini km. akan habis bensinnya 47 km sebelum Surabaya. Yes. Kok yes? Ya yes, emang iya kan, itu bener ya. Enggak, itu yes ya. Yes gitu, Oh, kayak no. itu yang harapannya gitu. Oh, yes, perhitungan Anda benar. Iya ya. Ya udah. Ya, Kita lihat. Kita buktikan. Tanggung jawab kalau nggak nyampe. Tanggung jawab pokoknya. Makanya nyetirnya yang bener. 90. Nyetirnya yang bener. 80 kepelanan kalau buat tol dalam tol luar kota kayak gini. Ya 90 lebih dikit lah. Oke. Ya udah, nyetir yang bener. Nah ini turunan nih, dirasakan turunannya, nunduk dikit biar aerodinamis. Ini agak gemes loh ini sebenarnya. Nggak, dari tadi Bung Fitra tuh pakai cruise control. Kalau kami tidak, kami menjaga input throttle biar hemat. Kalau Bung Fitra malah pakai cruise control. Karena gini loh. Jadi sedikit lebih boros. Ya gini loh. Satu, Omobi kecepatannya lebih rendah dari saya. Saya 90-an terus nih. Ya. Terus Omobi mengandalkan kakinya ya, nggak tahu sebenarnya bisa diandalkan apa lebih enggak. Bagus terbukti. Lebih hemat. Tapi gini, saya lebih real nyetirnya. Kalau misalnya kita lewat tol Trans Jawa dan ada cruise control seperti XL7 ini, ya pasti kita pakai cruise control. Lihat, ya kan? Aja ini kan secondary mission itu harus tercapai. Itu kan agendanya Omobi sendiri. Saya kalau kita kehabisan bensin gimana? Ya itu tanggung jawab Omobi. Loh, kenapa kan kita bersama di sini? Saya sih nggak ini ya, maksudnya nggak tahu lah dengan mobil yang untuk 7 orang seperti ini kapasitas bensinnya cuma 40-an liter gitu ya, bisa sampai Surabaya. Tapi sih nggak masalah kalau misalnya ternyata sampai mogok di jalan. Lumayan lah, bisa mogoknya di tol coba. Bisa bikin reels yang lumayan rame. Kan ini konten creator begitu tuh pola pikirnya. Ya enggak, karena ini Omobi dan ini baru secondary mission lagi. Firstnya apa? Ya belum secondary dulu. Nah ini gemesnya sebenarnya ini mesinnya lumayan responsif ya. XL7 ini dia K15B 104,7 HP. Heran kenapa nggak jadiin 105 aja gitu ya. Jujur sekali gitu. Jujur, jadi komanya juga disebut 104,7 HP, torsinya 138 Nm. Jadi enough lah buat di kelasnya. Dan seperti tadi Omobi bilang, dia pakai ISG, Integrated Starter Generator. Yang itu dia bisa menyimpan listrik ke baterai 10 ampere hour-nya kalau kita deselerasi. Dan ketika baterainya cukup, dia bisa mematikan mesin pada saat kita stop and go. Ya, sayangnya tidak ada stop and go. Tidak ada stop and go pada perjalanan ini, kita lurus saja, nggak ada berhenti sama sekali. Jadi mesinnya nggak pakai mati-mati sama sekali. Betul. Dan untungnya kita juga ini lagi dalam misi, jadi kita kecepatannya konsisten. Tapi itu baru disusul kenceng banget. Tapi memangnya seharusnya kita mengikuti
speed limit. Iya. Ini kita sedikit di bawah speed limit. Betul, nggak Speed apa-apa. limitnya 100. Speed limitnya 100. Dan penting banget buat kita kalau mau melakukan perjalanan jauh tuh pastikan faktor keselamatan mobil kita. Ini minimal udah ada keselamatan diri. Iya, maksudnya sial kita nggak ada yang tahu gitu ya. Ya. Bagusan kita pakai mobil yang memang punya faktor keselamatan baik gitu kan. Ini udah pakai ABS, EBD, ada side impact beam, Side impact beam, airbag kanan kiri, passenger side sama driver side. ya. Dan ada ini e-mirror. Jadi kalau ada orang penuh di belakang ya kita bisa lihat. Udah dibilangin tadi. Orang kalau mukanya sepet-sepet di belakang kita malas lihat. Bukan menghindari orang yang sepet mukanya di belakang. Tapi ini kepake. Jadi kita selalu bisa memantau kondisi sekitar. Udah nyetir yang bener. Dari tadi nyetir yang benar, ini nyetir yang proper, pakai cruise control, lari Iya, 90-an. Jadi sedikit lebih boros. Kami dari tadi dapat 20,0 Seboros-borosnya. km per liter. Seboros-borosnya. Sekarang mungkin 19,3 km per liter. Ya tetap aja masih bagus Om, 19,3. Bisa lebih bagus lagi, kenapa nggak lebih bagus? Enggak dong, harus Pakai normal. mikir nyetir. Ini juga panas. Di luar 33 derajat Celcius. Kita pakai AC 20 derajat. 20 derajat. Blowernya udah- 1. Blowernya 1 udah cukup ini buat mendinginkan hati yang panas. Emang hatinya panas kenapa? Ya mobil kan teriak-teriak mulu. Apa siapa yang teriak-teriak? Ini AC belakang kita matiin untuk Pokoknya penghematan. normal. Dan nanti kalau kita gantian nyetir lagi, saya harap Om Mobi juga nyetir yang normal kayak enggak, gini. mau perbaiki itu 19,3 buruk Nah, sekali. Ini juga banyak nanjaknya tadi. Setiap ada tanjakan ada turunan. Iya sih. Ya udah lihat aja. Pokoknya sih saya berkendara normal, nggak mau yang bersusah payah menghemat-hemat segala macam. Udah kayak Nanti kalau normal kita nggak aja. nyampe gimana? Ya terjadilah sebuah konten reels yang ramai di Instagram saya. Kalikuto. Kalikuto. Jembatan Kalikuto. Ini jembatan yang cukup ikonik di episode pertama Jimny Challenge. Challenge ya. Ini emang kalinya mah Kalikuto yang diseberangin. Nggak tahu. Tapi ini pas Jimny Challenge tuh kita ingat tuh tim video tuh benar-benar mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan segala sesuatunya tuh di episode 1 ya. Ya. Entah di film atau di video kayak gini gitu kan. Wah, mobil lewat suatu tempat dengan indahnya gitu ya. Sebenarnya di dalam itu lagi koordinasi. Oke, jalur kiri lari berapa? Begitu faktanya tuh begitu. Faktanya begitu. Di balik keindahan suatu visual Ya, ada kerepotan orang dalamnya. Nah, ini kan Anda lihat nih, kita lagi mau lewat jembatan yang megah ini gitu ya. Ya dengan musik-musik. Kesannya kan tuh di mobil tuh lagi yang wah menikmati perjalanan. Iya. Padahal biasanya tuh lagi koordinasi, oh ya kiri ya Pelan-pelan, tahan. tunggu truk lewat dulu. Ya, gitu. Di gym nih kayak gitu kan. Yang lewat ini nggak bisa menikmati. Kita udah sering juga. Di gym nih juga Iya. kayak gitu kan. Gym ini kayak gitu. Pakai hati. Karena masalahnya apa? Kalau pakai ngulang, muternya jauh. Nggak mungkin kita pakai ngulang. Tapi begitu udah jadi, wah, Keren banget. Ya, Jimny Challenge. Udah nggak sabar mau yang ini yang kedua ya? Apaan? Iya, nggak sabar soalnya yang pertama itu Menang dengan pemenangnya tuh kurang kurang ya? apa? Kurang apa? Hah? Kurang apa? banyak Paling challenge yang tidak terlalu otomotif di situ yang Om Mobi menang. Sebentar. Challenge-nya otomotif semua, Jimny Challenge. Enggak semua. Otomotif semua. Enggak semua. Otomotif. Ya, Otomotif. Jimny Brimob yang Champion, bukan Jimny- champion. iya dibikin mirip Brimob. Bedanya kalau mobil Brimob maco beneran gitu loh. Ini cuman velgnya aja yang merah. Enggak champion, makanya bukan Brimob, champion. Terus Katana. Katana. Nih. Katana saya proper sekali, Katana Aerox. Itu gara-gara Bung Bentar. Peter dapat undian yang off-road. Oke, mobil saya namanya Katana Aerox Truck. Itu mobil kita buat IMX kan. Iya, Mobil namanya Katana apa? Mobi Party Vehicle. Mobil Party Vehicle, udah jelas mobilnya SUV. Dikasih nama yang singkatannya MPV, Mobil Party Vehicle. Di mana tuh mobil sekarang? Nah, mobil itu lagi
diubah menjadi off-roader. Kenapa diubah? Karena harusnya Karena undiannya tidak punya puas. kami. Undiannya itu harusnya di kami, undian off-road itu. Terus kenapa ditukar sama saya? Ya Jadi- nggak tahu, pada tahu isinya apaan, kan undian. Jadi waktu itu konsepnya tuh adalah retro mode, off-road, atau party. Bukan party, Showcar. showcar. Om Mobi itu sudah ngambil yang off-road. Kita semua pengen off-road waktu itu di lomba modifikasi itu. Udah ngambil undian off-road. Saya tuh udah ngambil yang party, yang showcar maksudnya Iya. buat saya. Ditukar sama Om Mobi. Ya gimana? Kan dia hoki, ternyata hokinya double, nggak mempan gitu loh. Nah, ya udah jadi suatu saat kita bisa off-road bareng tuh pakai Ya. katana itu ya. Iya, ini konsepnya tanpa atap juga. Ya tiru-tiru. Panas-panasan. Kita Nggak, lihat. karena udah terlanjur dipotong atapnya. Ini udah dekat Semarang. Kita makan siang dulu yuk. Ayo boleh, tapi saya mau nyelesain 200 kilo dulu nih. Saya belum 200 kilo nih, masih. Apaan udah 407? Tadi dari 233. Ya nggak gitu, Ya iya dong, kan ini kelipatan. Belum, baru 70. Enggak, pokoknya baru next- 74 kilo Next saya rest gitu. area gantian. Ya udah, tapi ini by the way, ini udah mau masuk Semarang. Masih di atas tengah. Masih di atas tengah. Aman, aman. Belum tentu. Hah? Karena kita nggak tahu seberapa linear pengukuran ini. Jadi linear itu artinya benar-benar skalanya tuh sama semua. Kadang-kadang tuh di atas tuh lama. Tapi begitu udah turun tuh lebih cepat. Tergantung pelampungnya ya. 50% di sini Belum tentu 50% berat. tidak harus 50% di tangki juga secara eksak gitu ya. Pokoknya bawanya yang bener harus nyampe. Nggak harus nyampe. Saya mau bawa normal aja, mau habis tengah jalan juga nggak Kok apa-apa. gitu sih? Ya kan nyampe kan susah bareng. Ya, saya susah secara fisik tapi secara sosial media saya dapat konten. Udah waktunya gantian dari tadi, udah 436 km totalnya. Belum, nggak ada tempat berhenti mana, belum ada. Harus gantian nih ketemu rest area. Sekalian kita makan siang, gantian. Ya udah di 420-an, 429 kalau nggak salah nanti ada. Sabar aja. Tapi Sekarang ini nggak- 415. Ya Ya. Allah, 19,2 km per liter. Om ini agak nanjak Om, dan saya menyetir normal ya 19 juga masih angka yang Kami tadi bagus. 19,9, 20,0, jadi 19,2. Itu penyetirnya normal. Tapi by the way 200 km nggak kerasa juga ya. Kita total udah 400 kilo loh Oh iya, 400 naik kilo. mobil ini. Dan bensinnya setengah lebih. Setengah lebih satu strip. Iya. Mudah-mudahan nyampe Surabaya. Asik juga kalau nggak nyampe. Jangan nggak nyampe. Udah deh. Ini ada kita makan siang, rest area, terus gantian. Oke. Udah kenyang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini mobil chase car kita juga Suzuki R3. Sebenarnya kan basis dari XL7 kan. Basisnya sama tapi berbeda. Ini lebih berotot, kalau ini lebih sporty. Ini Ya, pakai emang Suzuki Sport nih, body kitnya gitu-gitu. Ya sekilas memang penampilannya jadi jauh lebih maskulin yang XL7 ya. Jauh, Sementara ini kan fungsinya MPV. Ya, dan ground clearance-nya juga lebih tinggi. Betul, dan saya suka ya. Suzuki tuh tahu. Untuk yang MPV, mereka kasih velg OEM-nya two-tone. Two-tone. Seperti kekinian ya. Nah, Sedangkan untuk yang lebih macho seperti XL7, one-tone. one tone dan ini ada kebiruannya ini Om. Iya. Jadi memang kalau yang low SUV seperti XL7 ini kalau dikasih velg two-tone tuh agak kurang pas. maco, Iya, kurang iya. maco. Enggak, ini kan itu single tone, biru. Ini emang harus masuk baju. Biru. Oh, Maco, stylish ya kan sekarang. kayak gini. Sekarang udah stylish. Udah mulai ini midlife crisis. Bukan, enggak midlife crisis Bung Pitra. Enggak, Ini apanya masih crisis? muda. Ini masih muda. Enggak, tapi ini tadi ada orang datang, ini XL7 baru ya, warnanya bagus banget. Ini warnanya keren loh ini. Hero colornya. Ini ada tulisannya tiba-tiba. Hah? Ada tulisan warnanya nih. Kok bisa? iya. Editor yang nyari.
apa tulisannya? Nggak kebaca dari layar TV bacanya. Ini grillnya hitam, ini maco lah pokoknya ini mobil cocok. Oke, kita lanjut. Ayo. Ini kita sampai Surabaya ini bisa-bisa malam ini. Dan bisa-bisa nggak ada bensinnya. Iya betul. Yuk langsung jalan. Lagian sih bikin misi nekat. Mobil cuman kapasitas tangki 45 liter. Enggak, bukan nekat. Ini eksperimen. Eksperimen nekat. Nggak ada yang nekatnya. Ini nekat. Kita lihat aja nih kehabisan bensin apa enggak nih. Kamu seperti Misi nekat kembali dilanjutkan. Kembali melanjutkan misi yang tidak nekat tapi ini eksperimental ya. Bung Fitra 19,0 km per liter harus diperbaiki. Nanjak, tadinya banyak nanjak tadi. Harus diperbaiki. Lihat nih. Enggak, dan nyetir itu yang proper ya emang pakai feeling dong kalau mau hemat. Pakai feeling, udah ada teknologi yang namanya Feeling. cruise control. Feeling lah kalau mau hemat-hematan, nggak bisa langsung cruise control begitu jalan ini nggak pakai dipikirin, nginjek gas lagi. Enak banget nih begitu keluar turun jalannya. Langsung terbaiki begitu kami nyetir. Siang habis makan kenyang. Oh nggak ada. Nggak ada tidur. Siapa yang bilang mau tidur? Pasti udah mau tidur kalau udah kenyang Itu gitu. suzon namanya. Itu namanya menuduh yang tidak baik. Udah pasti. Awas nih, dilem juga deh jok nggak bisa tidurin. Lah emang apa hubungannya kalau dilem? Nggak bisa tidurin gitu. Mumpung masih bisa. Nggak ada. Kami dari tadi nggak tidur. Ini nyaman loh nih mobil. Nyaman, apalagi lihat pemandangan tuh, lihat pemandangan nih. Ini challenge yang paling berat karena turunan dan tanjakan. Nggak ada, dari sini udah turunan semua. Enggak ada tanjakannya lah. 19,0 ya, kita lihat bisa diperbaiki apa. Sebentar, ini jalannya kemana? Tuh, tanjakan di sana. Berarti kita mesti ngambil ancang-ancang, injek gas Iki dikit. itu jalannya. Jalannya Iki, sing iki. lempeng. Yowis. Kalau kata orang Surabaya, kenceng aja. Kenceng. Lurus maksudnya. Kalau lurus udah pasti kenceng. Kenceng kalau di Surabaya. Itu harus tes kenyamanan, Om. Dari tadi kita ngetes sudah 465 km kita tes kenyamanannya. Tes kenyamanan paling proper adalah seindah apa mimpi kita ketika kita tidur di mobil ini. Oh, tergantung ada yang gangguin apa enggak di sebelahnya. Nggak ada tidur. Ya dah. Enggak. Ya udah jalan. Ya jangan tidur. Kenceng. Lurus. Kenceng aja, Mas. Lurus saya. Udah nggak? Udah. Baru mulai keluar sudah 18. Ini bagian paling berat. Sudah 18,9. Tanjakan panjang banget tadi. Lihat nih langsung masih nggak mau bagus. pakai cruise control juga. Masih tidak akan kita pakai lihat. cruise control. Kita lihat. Cruise control tuh nginjeknya kedalaman, nginjek gasnya. Ya, tapi kan kalau udah konstan kan tinggal dikasih cruise control, dia juga nggak akan ngegas tinggi. Iya kalau udah konstan, ini lagi naik turun begini gimana coba? Apa sih ngeluh terus? Enggak, jadi mesti ngerem truk depan Iya. pelan. Iya, kalau Terus nggak ngambil ngerem- kanan nggak bisa, banyak Kalau mobil. nggak ngerem nyungsep lah. Jangan digas dalam-dalam, udah makin Nggak ngegas dalam-dalam. pakai cruise control. Dari aja, tadi kenapa pakai sih? cruise control, Oh, akhirnya udah, cuma begitu nanjaknya agak lumayan, dia nurunin gigi. Kami tidak suka, RPM-nya jadi tinggi. Ya tapi memang itu yang paling optimal. Belum tentu. Sekarang bensin berapa? Sekarang bensin setengah. Ini mulai bergerak turun dari setengah. Wow, dan udah hampir 510 km. Nggak hampir, sudah 510 Ya, km. udah nih sekarang. Lah, kalau 511 udah butuh kacamata baca ya? Artinya di atas kertas bisa 1000 kilo dong.
Nah itu kalau misalnya jarum bensinnya Linear. sesuai linear. Tapi kan ini belum tentu. Masih bisa berapa kilo lagi jalan? 366 km. 366. Tapi kita nggak tahu kondisi di depan seperti apa. Iya, nggak tahu kita nyampe apa enggak ke Surabaya. Nonton video ini sampai habis. Untuk melihat misi nekat ini. Nggak nekat. Nggak nekat. Memang pada awalnya nekat karena begitu habis ngisi bensin, kami udah tahu kan secondary mission seperti apa, harus sampai Surabaya. Range-nya tuh 440 kilometeran. Nah itu Yang mana itu nggak mungkin nyampe. tidak mungkin. Ternyata Tidak sekarang mungkin. kita udah jalan 512. Iya. Dan Masih range-nya setengah. masih 366. Jadi 306. Mudah-mudahan sampai ya, kita nggak tahu. Tapi haruslah sampai, masa nggak nyampe sih? Kita lihat sambil saya pikir-pikir dulu Om ya, kira-kira Apa? nyampe apa enggak. Mikir tuh nggak sambil tidur. Ini udah mikirnya gini nih. Nggak mikir nggak gitu. Gimana? Hah? Gimana gara? Gini. Oke. Nggak gitu, nggak. Iya, gini. Nggak nyender, kalau mikir tuh nggak nyender. Nggak nyender kalau mikir. Mikir itu bisa juga buat Kalau bisa juga nyender, aliran darah ke otak tuh kurang. Kan ketahan tulang punggung kita. Jadi otak di atas, Hah? jantung di bawahnya otak. Ya. Jadi balik. Artinya supaya lebih lancar harus datar gini. Nggak begitu, nggak kebalik, justru balik badan, balik kakinya di atas. Nah, udah membaik 19,0 km per liter. Karena udah mulai turunan. Udah mulai mendatar. Om, Ya, rest area berhenti. kenapa? Udah berhenti aja dulu. Nggak pengen kencing? Nggak berhenti dulu. Kenapa? Nanti saya jelasin alasannya. Kenapa? Berhenti. Apa sih? Berhenti dulu. Oke ya. Emang Om Mobi belum 200 kilo nyetirnya. Iya, masih jauh. Tapi ini ke Surabaya tinggal 150 kilo. Ini giliran saya nyetir. Oke? Ya cuma 19,1 juga. Nah, itu dari tadi gila tanjakannya. Enggak. Ada satu yang nggak kelihatan kamera tadi. Apa? Saking gemesnya Om Mobi, jalan cuma 80, akhirnya tadi dia 100 terus. Pakai cruise control. Nggak tahan. Nggak tahan kan? Terlalu pelan. Ada 100. Oke. Matiin dulu. Oh, senja begini. Ini tuh tulisannya biru ya? Oh iya, Makanya- memang yang smart hybrid ini biru. Dia melambangkan ramah lingkungan. Semoga langit Jakarta juga cepat biru seperti ini. Kita Ini bisa biru. melihat jauh. Iya, bisa lihat jauh Wah, dan lebih seger deh di sini. iya lebih segar. Ya, sekarang kita akan memasuki leg terakhir untuk Kita udah di melihat. Jawa Timur apa masih Jawa Tengah ya? Udah di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Sampaikah mobil ini ke Surabaya? Sampai ke SPBU di Surabaya? Harus sampai. Iya. Ya. Saya sih nggak masalah. Sampai syukur. Nggak sampai saya lihat dia panik. Harus sampai. Yuk. Oke. Kita belum isi bensin sama sekali dari Jakarta. Oh, ini ternyata e-mirrornya bukan hanya lihat ke belakang ya, lihat ke Lihat ke depan. depan juga dan Jadi- merekam. Jadi kayak dashcam. 597. 597 dan ini range tersisa 224 kilo dan kita masih seperempat bensinnya. Nyampe. Jangan nggak nyampe. Nggak apa-apa, nggak nyampe juga nggak apa-apa. Ya, harus nyampe. Cuman kalau nyampe Hmm?
menakjubkan loh. Dari Jakarta loh. Ini XL7 yang artinya dia cukup tinggi. Besar karena kapasitasnya 7 orang. Iya. Tangkinya cuma 45 liter. Iya. Menempuh jarak itu ya kira-kira 700 kilo lebih. Kita sekarang di trip A sudah 635 kilo. Berarti kita udah menempuh 635 km dari dekat rumahnya Bung Fitra tadi. Iya, dan bensin masih seperempat. Minyak. Bensin. Minyak. Nih ya, terakhir kan yang nyetir hari ini Bung Fitra. Dirasakan benar-benar mobil ini. Bukan diraba benar-benar. Kalau raba yang lain aja. Jadi rasakan benar-benar karena kita akan sampaikan juga ke penonton apa yang kita sukai dan tidak sukai mengenai Suzuki XL7 ini. Kapan? Mungkin besok di channelnya Bung Fitra. Kita selesaikan hari ini nih secondary mission dulu. Tuh, primary-nya belum sekarang. Besok di channel Bung Fitra. Apa? Besok. Ya udah, oke. Tapi artinya mobil juga ya harus pilih hal yang disuka dan tidak disuka dari mobil. Sudah ditentukan. Apa? Besok. Ya udah, sekarang kita deg-degan lagi nih, nyampe. Kita deg-degan lagi nyampe apa enggak? Bensin udah seperempat kurang. SPBU bye, SPBU. Ini terakhir bener-bener pada saat kita berangkat ya isi bensin nih. Iya. Dan itu di Jakarta, bukan di rest Jakarta. area. Ini kita sudah Jawa Timur. Makanya sekarang kilometer 627, sedangkan di sini kita udah 664. Jadi kita itu sudah 37 kilo sebelum tol dimulai. Itu kita udah kita riset dan isi bensin full kan. 627, ini 664. Iya, bener. Ya. Nah, itu kan 37 kayaknya kilo. itu SPBU terakhir tuh sebelum masuk Surabaya ya kali ya. Nah, jadi misalnya nih terjadi apa-apa, kita melipir di pinggir gitu, nggak ada yang nolongin karena chase car-nya. Jangan sampai habis bensin di tol. Loh, kenapa emang? Di mana-mana juga jangan sampai habis bensin. Oke, mungkin kita nggak akan terlalu malu ya karena nggak banyak orang di sini. Iya, sepi. Tapi gimana cara jalaninnya juga? Dorong mobil sampai ke pompa bensin terdekat. Ya nggak bisa. Ini kita nunggu bala bantuan. Kalau misalnya kita terjadi apa-apa di tol, kita mesti mobil mogok, bensin habis apa, nanti pasti ada petugas yang nyamperin untuk membantu. Ya udah. Gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan itu tidak boleh terjadi. Kita harus nyampe Surabaya. Kota Surabaya. Kita langsung lihat scene berikutnya adalah kita sampai Surabaya Atau tidak? atau tidak. Alhamdulillah Sampai juga Surabaya. Sampai di Surabaya. Yang mogok kan? Tapi kita belum nyampe SPBU. Jangankan mogok, ini apanya? Lampu warning aja nggak belum nyala. warningnya aja belum nyala. Tapi Sekarang posisinya kita sekarang posisinya di 780-an kilometer dan masih ada sisa 58 kilometer range-nya. Dan kita tahu range 0 itu juga masih ada lagi sisa, kan? buffer lagi. Masih ada buffer lagi kan? Nah, artinya nih mobil secara teori, bukan secara teoritis, secara aktual mobil ini bisa di atas 800 km Yes. sekali isi bensin dan itu menakjubkan. Karena cuma 45 liter. Itu kalau tapi di tol ya, jangan harap. Iya, Beda. dan nyetirnya konstan ya, konsisten, tidak ada macet. Oke. Halo Surabaya. Itu tugu apa itu? Itu masjid. Oh, tower masjid ya? Aduh, ini nggak nyangka sih Om. Saya bener-bener nggak nyangka. Saya biasanya tuh pikir mobil yang bisa nyampe Jakarta Surabaya satu tangki itu entah yang tangkinya gede banget, Mobilnya diesel gitu. atau yang diesel yang iritnya irit banget yang di atas 120. Karena ini nggak di atas 120, 119. Iya, tapi dapat. Artinya ini bener nih pengukuran ininya MID-nya dan range-nya juga range-nya sebenarnya agak menipu ya karena pada saat berangkat itu hanya 440. Nggak menipu, itu berdasarkan histori. Iya ya, menipu dalam artian positif. Iya. Ya, karena dia masih membaca dari sebelumnya 440, ternyata aktualnya bisa sampai lebih dari 800 ini.
Luar biasa. Sampai loh satu tangki. Oke. Secondary mission accomplished. Secondary mission accomplished. Luar biasa. Oke, artinya sekarang logical demo baru nyala. Nyala. Baru warningnya nyala. Oke, sekarang the most logical thing to do adalah mengisi bensin. Isi bensin. Bukan mengisi minyak. Minyak BBM benar minyak. Kalau kita di Medan, di Sumatera kita isi minyak. Kita di Surabaya. Kan jadi lewat sini salah jalan sih. Jadi dari tadi kan kita tolnya sepi, tiba-tiba sekarang banyak truk. Tadi di jalur tengah, tiba-tiba ternyata udah pintunya tuh di jalur kiri. Ya udahlah nggak apa-apa, jalan. Untung masih ada range tersisa cukup banyak. Range jadi 0 sekarang, Om. Oh no. Kenapa range tiba-tiba jadi 0? Sekarang kita akhirnya deg-degan lagi karena range 0. Apakah sampai ke pompa bensin? Kok bisa 0 tiba-tiba? Mungkin dia ngeliat data terakhir nih udah banyak ngerem apa? Dia ini nggak dapet deh. Kiri lagi kan? Lurus. Ganti SPBU tujuan SPBU. Navigator ya? Navigator, tenang aja. Aduh, harus berhenti lagi. Oh, untung kalau berhenti mesinnya mati. Ini akhirnya kepake sekarang. Akhirnya kepake. Di saat kritis seperti ini kepake. Bukan mau mati kan? Enggak. Bukan. Jalannya gerendel-gerendel kan. Kalau mesin mati. Mati mau hidup lagi ya? Tapi ini sih mestinya memang tadi kan range terakhir bilang 50, artinya bisa 830 kira-kira. Iya. Ini sekarang 787 km. Sebenarnya bisa, cuman range-nya pasti di-nolin sama mobilnya biar kita supaya kita nggak bensin. nipis-nipis, karena ini juga sebenarnya masih sedikit di atas E. Iya, masih ada sisa lah harusnya. Iya. Tapi kan bikin deg-degan ya. Sangat. Ini nggak lucu loh, Om, kalau udah banyak orang Surabaya gini terus kita mogok di kota mereka. Tengsin itu judulnya. Tengsin, remaja tahun berapa Om Tengsin? Emang sekarang udah gak dipakai kata tengsin? Nggak dipakai lah, mokal. Nggak dipakai lah. Apaan tuh mokal lagi? Tahun 70-an tuh mah. Mokal. Ayo, nggak apa-apa sih, mesinnya mati, nggak membakar. Nggak membakar apa-apa. Jadi kalau kita nggak ada sistem ini, kita matiin sendiri mobilnya. Ini masih berapa kilo ke pompa bensin? 2 kilo. 2 kilo 4 Iya. menit. Tapi hebat loh. Kenapa? Nggak ada satupun motor yang melanggar. Oh, nyolong lampu merah ya? Nggak ada. Nah, nanti SPBU ada di kanan jalan. Ini kok gini ya, suka curiga ya kalau misalnya bensin udah habis tuh jalan jelek dikit kira berebut gak nih gitu kan. Jadi pertanda pertama apabila bensin Anda habis itu berebut kayak gitu ya, jangan direm-rem. Lurus nanti di sisi kanan. Muter balik. Kanan ya? Iya, muter balik nggak apa-apa. Aduh, muter balik lagi. Balik dikit. Masih 0 range-nya, belum berkurang lagi. Oke, ayo tinggal 200 meter lagi. Jangan mati. Kalau males mati, dorongnya. Kalau mati Bung Fitra ke belakang, kami take over the Ya steering enggak wheel. lah. Tapi ini sebenarnya aman loh. Kalau Aman, misalnya kenapa? gini, kalau sampai indikator bensin nyala, itu harusnya masih ada sisa beberapa puluh kilometer lagi harusnya. Iya, ini kan emang bener-bener mobilnya cuma biar kita nggak sampai ngabisin bener. Iya. Alhamdulillah. Sampai secondary mission really accomplished. Di kiri tangkinya. Accomplished. Di kiri tangkinya ya. Tuh, Pertamax. Oke, sekarang kita isi bensin full dulu. Kita lihat. Yang bete kalau misalnya ngeliat itu ada tulisan habis. Ya Allah, kalau habisnya pakai oktan rendah. Ada. Pertamax. Full sampai muntah. Oke, sekarang kita isi bensin dulu. Fullnya sampai full banget gitu. Tujuh 89,6. Di 89,6. Jadi kita ini sekalian kita ngelihat akurasinya dari
ini apa MID-nya. MID pasti ada kesalahan, tapi kesalahan tuh nggak boleh terlalu banyak. 789,6 dibagi 40,54 liter. 54 ya. 19,4. Wah, malah lebih hemat aslinya dibanding sama MID. Aslinya 19,5, 19,47 ya. Luar biasa. 19,5, sedangkan di mobilnya hanya menunjukkan 19,0. Jadi Malah- mobil ini satu-satunya mobil yang lebih aktualnya jujur, lebih irit dibandingkan yang ditunjukkan. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang kita cari makan dulu, mobilnya udah kenyang. Oke, Ini sekarang- di reset lagi dong. Oke, ini kita riset lagi. Dah. Oke. Ya, sekarang kita istirahat dulu. Makan dulu. Tinggal makan malam, istirahat. Oke, kita lanjutkan besok langsung. Ya, besok. Pagi di mana cahayanya juga lebih terang. Iya. Kita majuan dulu. Oke. Seskarnya mau ngisi bensin. Oke. Sudah pagi di Surabaya. Selamat pagi Surabaya. Tapi tetap aja masih kepikiran dari semalam. Kenapa? Bisa sampai Surabaya nggak ngisi bensin? Ini luar biasa sekali. Makanya secondary mission tuh akumulasinya enak gitu. Iya, 19,5 km per liter. Iya. Nggak sampai kepala 2 tapi nyampe beneran. Oke, sekarang kita udah secondary missionnya udah selesai. Ya. Yuk, kita langsung ke primary missionnya. Loh, tunggu dulu. Ini durasinya udah kepanjangan. Oke. Jadi pindah ke channel Fitra Eri dulu. Oke, boleh kalau gitu. Eh? Jadi kita sekarang akan berangkat lagi. Berangkat lagi pagi hari ini. Apa primary missionnya? Nanti dong, ganti video dulu, pindah ke channel Fitra Eri dulu. Ya udah buruan pindah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Esmobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id, cek channelnya Fitra Eri karena ada video lanjutannya ini juga. Maka tekan tombol loncengnya video channel ini juga. Apalagi di channel-channel Auto Driver, Motomobi. Ini lupa dia nggak bisa ngucapin, makanya harus ditulis di sini. Ya, Udah, jadi follow juga Instagram saya @fitra.eri, subscribe ke channel Fitra Eri karena ada lanjutan episode berikutnya dari perjalanan ini, dan juga jangan lupa subscribe ke channel Auto Driver. ya cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru juga. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Itu kacamata kenapa double-double gitu? Biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Karena dia plus. Diam. Jangan gitu. Injek sendiri kalau mau. Heran. Ini ke arah kota Bangkalan nih artinya. Kira-kira memang kiri ada di ke arah barat, Ke arah barat. Oke. Kira-kira Ada lurus. proyek apa sih di Bangkalan? Jalan aja. Gak mengecewakan pokoknya.